Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 102. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cadia pandai, dan Pak Imam, Pak Hatib, Pak Garim, dan perangkat agama, dan juga pengurus KKK Aceh, dan juga Bapak Haji kita, Pak Ketua KADP yang hadir pada malam ini yang dimuliakan oleh Allah. Dan terkhusus adalah keluarga besar almarhumah Armeli binti Nur bin Sabil, yang mana sama-sama kita ketahui pada hari Jumat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu ungkapan kita sebagai orang muslim lain tak bukan adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian seperti yang telah kita ketahui, Rasulullah menyambung kalimat itu dengan berbentuk doa, Allahumma ajirni bi musibati wa qulubli khairan minha. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, walaupun dalam keadaan berduka, namun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini nampaknya yang hadir sehat galur, Pak Imam. Alhamdulillah bisa merokok, bisa bersandar, kan sehat, ya kan? Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, yang berkaitan dengan kematian memang jauh-jauh hari sudah diinformasikan oleh Allah. Yang berkaitan dengan kematian terdapat di dalam Al-Quran banyak sekali kita ketemui yang berkaitan masalah kematian ini. Namun Bapak dan jemaah rahimakumullah, untuk sekedar untuk mengulang-ulang agar kita yakin tentang kematian, memang perlu kita baca ayat-ayat Allah. Seperti yang sering kita dengar, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu ayat juga, ayat tentang kematian tuh. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian. Namun Bapak dan jemaah rahimakumullah, kita sebagai orang muslim, apabila saudara kita meninggalkan dunia ini, berpisah roh dengan badan, maka tentu habislah kewajiban beliau untuk beribadah. Jadi kalau seandainya kita meninggal, tidak ada lagi ibadah kita. Ibadah itu adalah waktu itu kita masih hidup. Namanya manusia. Jadi kalau seandainya yang hadir namanya manusia,
Itu wajib untuk ibadah itu. Tapi memang Bapak dan jamaah rahimakumullah, kematian itu merupakan, kata Rasulullah SAW, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Kan sering disampaikan bahwasanya pelajaran itu ada pelajaran yang tidak bisa berbicara, ada pelajaran itu yang bisa berbicara. Maka di antara pelajaran yang tidak bisa berbicara itu adalah kematian. Nah, ini Bapak dan jamaah rahimakumullah, apalagi siang tadi mungkin ya Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui informasi bahwasanya ada ibu apa nama Pak? Adahnya. Nah, meninggal juga. Malam hari Jumat kemarin, hari apa itu kan? Meninggal juga yang istri Pak Hasan. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, hampir setiap hari mendengar kita dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di masjid dan mushola diumumkan itu. Tetapi Bapak dan jamaah rahimakumullah, namun pelajaran yang tidak bisa berbicara itu tidak kita hayati. Karena apa? Karena kita ini bisa dimasuk sebagian golongan wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surat Yasin itu ayat yang berapa tuh? 10 Pak, tidak. Jadi dalam surat Yasin ayat 10 diungkapkan oleh Allah wasawaun alaihim, dan sama saja atas mereka. Anzartahum, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, tidak akan berimannya. Lah sering antarkan jenazah, lah sering menyolatkan jenazah, tapi tidak ada juga mengambil pelajaran sama baik. Dan malih sholat nggak malih juga, kan? Dan rajin juga, tidak ada perubahan. Sedangkan kata Rasulullah SAW sudah menjadi, ya, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Setelah kita melakukan fardu kifayah, memandikan, waktu memandikan kita apa yang bisa kita perbuat? Kita meninggal loh. Tidak ada lagi, dibalikkan orang, balik, didudukkan orang dikit, duduk. Setelah itu apa lagi? Dikafani, dibungkus oleh orang. Setelah dibungkus, disolatkan, dan bahkan ada ya dalam HP itu juga. Selagi kita menjadi makmum, rajin-rajinlah kita menjadi ke masjid. Tapi kalau seandainya kita lah di depan, dibawa orang ke masjid, tapi syukur juga dibawa juga ke masjid oleh orang. Setelah itu apa lagi? Diantarkan ke kuburan. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, diantarkan ke kuburan. Bapak dan jamaah rahimakumullah, Umar bin Khattab, ya, singa padang pasir, merupakan khalifah Rasyidin yang sangat tegas. Kalau sebelum masuk Islam sangat ditakuti oleh manusia, bukan manusia saja yang menakuti, setan pun dalam sejarah kita baca takut dengan Umar bin Khattab. Setan takut dengan Umar bin Khattab. Tetapi apabila dia menghayati tentang orang dimasukkan ke alam barzakh, ke kuburan itu, ini Bapak dan jamaah rahimakumullah, dan memang Umar bin Khattab ini kita baca dalam sejarah, beliau yang paling pemarah, tapi beliau pula yang paling murah menangis. Yang paling murah menangis Khalifah Rasyidin adalah Umar bin Khattab. Kalau seandainya imam membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah, maka beliau menangis. Karena Umar bin Khattab itu orang Arab, tahu bacaan imam itu. Tapi kalau kita kan enggak, kan? Sama aja. Tapi kalau seandainya panjang Pak Imam baca ayat,
banyak ngomel. Ya, tapi bukan isiko ya. Tapi kalau dia yang pendek, senangnya. Alhamdulillah baca. Karena tidak menghayati. Tapi kalau seandainya Umar bin Khattab waktu membaca ayat-ayat tentang azab Allah, wah, merinding dan menangis beliau. Kalau kebalikannya, kalau yang berkaitan dengan ayat Allah, yang berkaitan dengan berita gembira tentang surga, maka tersenyum. Maka di antara sejarah kita baca, Umar bin Khattab waktu mengantarkan jenazah dia kuburan itu. Di Bapak Raja Marahmatullah itu kan enggak sebahagian gitu go. Mengantarkan ke kubur tapi nyuruh tempat cari yang teduh. Duduk di atas kuburan. Tidak mengambil pelajaran. Jadi Bapak Raja Marahmatullah, model apapun growth orang, pejabat, rakyat biasa, orang kayu, sama posisi gitu nanti Pak. Dimasukkan oleh orang ke kuburan. Tidak ada ditahan, misalnya Bapak Presiden, misalnya Pak Bupati, misalnya anggota Dewan. Tidak ada karena tidak usah masukkan ke situ. Tidak ada ceritanya, pasti masuk ke dalam tanah. Itu pada zaman Rahimakumullah ada sudah sama diadakan ke miringkan ke sebelah pipi kan nih atau hidung ini diciumkan ke tanah. Dan kaki dan ujung kaki ini, jari ini disentuhkan ke tanah juga. Sudah itu ditutup. Mulai. Tanah. Ada injak-injak kawan. Diinjak kawan. Jadi Bapak Raja Marahmatullah tak pedek dikit. Bilang takut apa? Bukan takut keluar, bukan takut nanti. Jebol. Raja Marahmatullah jadi pelajaran. Apa yang jadi pelajaran? Kata Rasulullah SAW seperti yang telah disampaikan oleh guru kita, ada 3 hal yang mengikuti. Wa ahluhu, keluarga, wa amaluhu, amalan kita, wa amalu harta kita. Jadi Bapak dan Jemaah Rahimakumullah, wa ahluhu, kemudian adalah ya kawan-kawan kita yang mengikuti, keluarga kita, kemudian harta kita yang mengikuti, kemudian adalah wa amaluhu, amalan kita. Jadi kata Rasulullah, wa abqa wa amalu, yang kekal bersama kita adalah amalan kita. Jadi Bapak dan Jemaah Rahimakumullah, amalan itu selagi kita masih hidup, itu yang akan menemani kita, kita. Mulai dinaikkan. Kemudian dibaca doa. Tapi baca doa juga seperti tadi kami di Telah Rimbo tuh. Waktu kita mimpin doa jauh-jauh juga Pak. Kecaba mendekit lah kasih ko, dengar doa bo, coba kan? Ada Pak. Masih jauh dong. Jauh-jauh itu sambil merokok mata. Jadi apa hikmahnya pelajaran? Ya mendoakan orang itu tidak bulo jauh-jauh Pak. Ya, kalau jauh-jauh itu tidak usah lapai besok, balik bela. Balik Bu. Ya. Jadi kalau seandainya kita menguburkan itu setelah waktu itu dan dibacakan doa, mendekik ke situ. Didengar doa Pak Imam yang dibacanya. Tapi kalau seandainya jauh-jauh, ya tentu tidak jadi kita mengaminkan kan? Dengar Pak lo. Jadi kalau seandainya besok kita pergi ke kuburan itu, imam memimpin doa, maka mendekik kita ke situ. Kita dengarkan doa Pak Imam itu, kita aminkan. Jangan kita jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kita berarti ya enggak sepenuh hati gitu nampaknya aja kita ke kuburan itu. Sedangkan kita ke situ adalah sambil mengambil pelajaran, sambil mendoakan. Karena apa? Karena jenazah itu akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Ya pada jemaah Rahimakumullah dia imam membaca doa itu kan, ya Allah, kalau seandainya sempit kuburannya ya Allah lapangkan ya Allah, kalau seandainya panas tolong sejukkan ya Allah,
Kalau seandainya gelap, tolong terangkan ya Allah. Kan itu arti doa itu kan. Dan terhindar daripada azab kubur ya Allah. Dan mudahkan urusannya di dalam barzah ya Allah. Nah, diaminkan. Ini Bapak dan jamaah rahimakumullah. Jadi artinya apa? Mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Nah, setelah itu Bapak dan jamaah rahimakumullah, anak-anak beliau juga itu. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, anak-anak itu ya ikut mendoakan, ikut yang berkaitan dengan yang mengaminkan. Kalau bisa anak-anak beliau yang mimpin doa. Jadi Pak Imam kalau seandainya ada anaknya Pak Imam, itu serahkan ke anaknya Pak Imam. Nah, kita mengaminkan. Nah, karena apa? Karena di antara yang ditunggu oleh alam barzah itu adalah wada'ula waladun salihun, adalah doa daripada anak yang soleh. Nah, jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hati itu anak soleh yang paling yang masih muda kan? Masih muda. Ya Bapak dan jamaah rahimakumullah, perlu kita jempolkan anak-anak kita nih. Ya, Bapak dan jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena memang membentuk anak yang soleh itu bukan mudah. Sehingga dalam sejarah kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam berapa tahun beliau berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kami berikanlah kami keturunan anak yang soleh. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, itu perlu kita baca. Rabbi habli minas solihin dalam surah Shafat ayat 100 itu kan? Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan atau anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu lebih berguna. Jadi artinya kepada anak-anak beliau yang ditinggalkan, kami yakin dan percaya ini perlu menjadi renungan. Bahwasanya mendoakan orang tua itu syaratnya kita harus menjadi anak soleh dulu. Apa ciri anak soleh itu? Sembahyang. Nah itu cirinya. Kalau tidak sembahyangnya, gelap malaikat nanti. Sedangkan kita aturannya kita berdoa, diri kita dulu, kan gitu kan? Allahumma firli. Baru kedua orang tua kan gitu. Ya Allah, ampunilah dosa kita dulu. Kita tidak sembahyang. Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, kalau ada ustaz menyampaikan, sama kita nelpon. Kalau seandainya kita tidak punya pulsa, tidak bisa, tidak nyawa nanti ke orang yang tidak punya, tidak aktif HP-nya. Jadi harus aktif HP kita dan HP orang yang kita telepon. Artinya apa? Harus kita orang yang beriman dan orang yang kita doakan juga orang yang beriman. Tapi kalau seandainya tidak beriman, tidak Islam, lain cerita. Ini Bapak dan jamaah rahimakumullah, lain cerita. Tapi kalau seandainya seakidah, jangankan anak, orang muslimin dan orang muslimat mempunyai kewajiban untuk mendoakan orang muslimat yang hidup dan orang muslimin dan orang muslimat yang telah meninggal. Rukun Islam, rukun khutbah. Jadi kalau seandainya khatib tidak baca khutbah, ya, khatib membaca khutbah tidak membaca doa untuk orang muslimin dan orang muslimat, orang mukminin dan orang mukminat yang hidup, al-ahyad wal amwat yang telah meninggal, berarti kurang sempurna khutbahnya Pak Khatib. Rukun khutbah juga. Rukun khutbah. Jadi artinya Bapak dan jamaah rahimakumullah doakan. Alhamdulillah. Kalau di lingkungan kita ini Bapak dan jamaah rahimakumullah, malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga kita doakan keluarga yang ditinggalkan dan termasuk adalah orang yang telah meninggal yang berada di alam barzah. Karena itu Bapak dan jamaah rahimakumullah, ya hari kala hampir 8:30 boleh ya? Apa? 8:30. Jadi dari maghrib tadi kan. Jadi artinya Bapak dan jamaah rahimakumullah, bahwasanya jangan kita termasuk orang yang wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetapi hendaknya kita termasuk orang innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim
ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hendaknya kita ini termasuk orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah termasuk adalah kematian ayat Allah. Gementar hati tuai. Umur kita lah berapa kok? Kan? Berapa umur kita? Nampaknya kita nyatonya kita ini akan mati juga. Kan? Akan mati juga. Karena itu Bapak dan jamaah rahimakumullah, wa tazawwadu, dan perbekalah. Maka perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan kita. Artinya meningkat ibadah kita. Apalagi di bulan Zulhijjah ini. Ya, tadi tanggal 1 Zulhijjah kan? Maka meningkat ibadah kita. Kalau bisa puasa. Kalau tidak, meningkat ibadah kita. Sholat berjamaah, sholat sunat diperbanyak, bersedekah dan lain sebagainya. Mungkin itulah Pak Imam. Ya mungkin itulah, karena mungkin ibu lah banyak yang mundur kan. Yalah mundur kan. Itu tandurnya lah buat jadilah. Jadilah sih, mungkin itu kan. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan motivasi kita untuk selalu memperbanyak ibadah kita, untuk mempersiapkan kematian yang pasti akan datang. Kan? Ada juga terhadap keluarga yang ditinggalkan, hendaknya rela dan ikhlas dan tuluslah melepas kepergian orang tua kita. Dan kemudian doakan. Jangan tunggu doa orang banyak kok. Kan? Kita doakan. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, kapan mendoakannya? Seperti yang disampaikan oleh guru kita, ba'da sholat maktubah, sesudah sholat yang wajib. Jadi sholat itu dulu. Kalau kita tidak sholat dan sembahyang, tidak diterima doa kita. Kenapa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Penuhi panggilan Allah sembahyang. Mudah-mudahan ya anak-anak beliau, dan ini merupakan ya keluarga kami, karena kami seprofesi dengan suami beliau. Jadi grup kami itu grup tukang jam, seprofesi dengan kami. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, berarti anak-anak beliau itu merupakan adik-adik kami. Maka tanda sayangnya kita dengan orang tua kita, Dek. Maka sholat, kalau bisa ke masjid berjamaah di Jumuriyah, kalau tidak dimanapun bisa sholatnya. Setelah sholat doakan orang tua kita. Itu tanda sayangnya kita dengan orang tua kita. Bapak dan jamaah rahimakumullah, terima kasih dan mohon maaf, dan kami sudahi dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.